Mantan mafia yang satu ini sebut bahwa kepemilikan tambang di Raja Ampat jelas terafiliasi dengan kekuasaan besar yang bisa jadikan pejabat daerah sebagian pingpong. Sementara dugaan keterlibatan antek Jokowi yaitu aguan semakin terbukti. Untung saja Presiden Prabowo sudah bertindak tegas dengan tarik izin tambang di sana. Ini kan keluar izin di zaman Pak Presiden Jokowi. Ya. Nah, saya berharap nih, ini bukan hanya di stop sementara, tapi di stop permanen. Bisa nggak izin yang sudah keluar, Raja Ampat nih ya, Raja Ampat, izin udah keluar untuk bikin tambang, di stop Pak Prabowo bisa? Bisa, sangat bisa. Izinnya langsung dibuang. Siapa pemilik dari tambang yang ada? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Okay. Tapi yang kita tahu, dugaan saya adalah ini orang kuat juga. Ya pasti. Ya, mohon lah bro. Udah kita. Ya. Mungkin jangan ngomong duit lah. Iya, oke. Anda ini pasti berduit. Iya pastilah. Ya. Anda kan juga orang kuat dan berduit. Nah iya. Kurang. Oh, harus lebih kuat dari Anda berarti ya. Karena Bahlil ternyata kabur lewat pintu belakang, tidak mau bertemu dengan para aktivis di Sorong ya. Dari 4 perusahaan yang dicabut IUP-nya tadi, itu yang paling banyak mendapat sorotan itu adalah PT KW Sejahtera Mining. Ini karena diduga pemiliknya itu adalah pengusaha aguan, atau orang sering menyebutnya sebagai salah satu 9 naga gitu ya. Kenapa nama aguan itu kemudian dikait-kaitkan dengan PT KW Sejahtera Mining? Ini karena berdasarkan penelusuran di AHU, di Kementerian Hukum dan HAM-nya itu, administrasi hukum umumnya atau AHU itu, diketahui bahwa yang terdaftar namanya di PT KW Sejahtera Mining itu adalah nama mantan Menteri Kelautan Freddy Numberi. Dia di situ sebagai salah satu dari direksi ya di PT KW Sejahtera Mining. Dia di situ jabatannya sebagai direktur utama. Dan nama lain itu adalah Ali Hanafia Lijaya yang tercantum sebagai komisaris utama PT KW Sejahtera Mining. Dan nama terakhir ini kan disebut-sebut merupakan tangan kanan Taipan Sugiarto Kusuma alias Aguan, pemilik Agung Sedayu Group. Bupatinya berharap tambang ini tidak boleh ditutup. Iya kan. Nah. Sebelumnya bupatinya bilang kita nggak tahu itu daerah itu pusat, keputusan pusat. Betul. Lah kenapa akhirnya sekarang dia berubah? Ada sesuatu yang merubah pikirannya. Ya, karena mungkin saja ditelepon. Ya kan banyak bro, bisa aja lagi jalan jatuh kepentok palanya kan. Nah itu dia, gua rasa kejedot dia. Kan bisa kan. Sayang. Tapi buat lu pokoknya stop permanen. Stop. Dari penelusuran di data resmi di AHU Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Sekretaris Cherry, Hengki Seprihadi, pada akta notaris PT KW Sejahtera Mining tanggal 2 Februari 2021, itu juga muncul nama Nono Sampono sebagai komisaris utama perusahaan itu. Dan nama Nono Sampono ini kan dia adalah mantan komandan marinir yang pernah jadi anggota DPD RI. Ini kan nama dia bersama dengan Ali Hanafia Wijaya tadi, kemudian juga Freddy Numberi itu muncul juga di Pantai Indah Kapuk dan perusahaan dan anak usahanya ini berkaitan dengan ribut-ribut pagar laut di pantai utara Tangerang. Jadi yang nggak salah kalau kemudian yang menduga ini perusahaan ini adalah milik Aguan ini, karena sama di Pantai Indah Kapuk 2 juga nama-nama ini yang muncul begitu. Nah, karena ada nama Aguan, ya berarti ini ada kaitannya dengan kroni Jokowi. Kenapa? Karena belakangan ini nama Aguan itu memang banyak sekali mendapat sorotan, selain karena soal pagar laut di pantai utara Tangerang, juga berkaitan dengan groundbreaking di IKN beberapa waktu yang lalu ya, menjelang Pak Jokowi itu lengser dari jabatannya, kan tiba-tiba saja kok ada sejumlah pengusaha nasional, konsorsium Nusantara pada waktu itu yang dipimpin oleh Aguan melakukan groundbreaking sejumlah proyek di IKN. Kecuali Bapak Preman yang di depan ini. Preman lawan preman. No. Bukan dia. Mantan mafia. Lebih gahar lagi mantan mafia. Sebelum gue mau nanya tentang Hercules dan sebagainya, mau nanya pendapat Bapak sebagai anggota DPR yang terhormat. Raja Ampat gimana Raja Ampat? Ngomong Raja Ampat yang pasti yang punya adalah orang kuat. Ya pastilah. Pasti. Udah punya tambang, punya apa, nggak mungkin orang biasa aja. Cuman kan karena di urusan politik begini, kan pandangan orang tentang bahwa
Raja Ampat itu adalah tempat surganya orang di dunia. Ya, betul. Ini bukan hanya Indonesia. No, heaven on earth tuh katanya. Nah, ramai di ruang publik sekarang adalah orang menyayangkan kenapa sih akhirnya mesti dibongkar ini tambang yang harusnya dipertahankan gitu. Nah, pertanyaannya, siapa yang kasih izin ini? Udah lama kan? Nah, karena udah lama, kenapa fokus minta tambang di tempat keindahan yang diminatin oleh dunia? Pada saat itu, pembelaan gue ya, pada saat itu mungkin tempat itu belum diminati dunia. Loh, sekarang kalau ngomong di tempat di dunia, orang udah lama kok orang tahu Raja Ampat. Dan ini 2017 yang gue dengar. 2017 itu izin adanya atau izin membangunnya? Ada 2 izin kan? Iya, ada 2 izin. Izin dari pusat sama izin dari daerah. Ya, dua-duanya dengan konsep yang sama. Oke. Nah, kenapa di izin daerah? Kan dia tahu sebenarnya ini barang, tempat, lokasi. Bahwa ini adalah bagian dari budaya yang dibanggakan oleh Indonesia di dunia. Paham. Nah, kenapa akhirnya dia cuman memberikan izin tanpa melihat efek yang dia dapat sekarang yang terjadi? Kita mau main pikiran negatif nggak? Ya negatif lah. Ya kalau pikiran negatif, bagian orang yang memberikan izin di daerah tersebut ya pasti ada duitnya dong. Iya nggak sih? Nggak ya? Udah lah, kalau ngomong duit udah pasti ada. Ya udah pasti ada dong. Pasti. Kita nggak ngomong duitnya. Sahroni desak tambang Raja Ampat di stop permanen, carilah makan di tempat lain, jangan merusak. Terkuat perusahaan tambang nikel yang ada di kawasan Raja Ampat, Papua terus menjadi sorotan publik. Kritikan terus bermunculan agar aktivitas penambangan di kawasan itu segera dihentikan. Desakan itu juga disampaikan oleh politisi asal Nasdem Ahmad Sahroni. Pria berkacamata yang juga wakil ketua Komisi 3 itu memastikan bahwa pemilik tambang nikel di Raja Ampat itu bisa dipastikan adalah orang kuat. Sahroni mengatakan bahwa kawasan Raja Ampat sudah selayaknya dijaga karena merupakan salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia, dan hal itu juga diakui oleh dunia. Ia langsung mempertanyakan kepada fokus meminta atau membuka izin tambang di tempat yang lokasinya sebagai keindahan dan minati dunia. Karenanya Sahroni pun meminta agar aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat itu dihentikan selamanya, alih-alih di stop sementara. Sahroni lantas menyinggung soal ucapan dari Bupati Raja Ampat saat ini, menyatakan bahwa masyarakat tidak mau aktivitas tambang oleh perusahaan ditutup dengan alasan pekerjaan. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintahan secara resmi mencabut 4 izin usaha pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahlil sesuai konferensi pers di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa mengatakan keputusan ini tidak mencakup IUP milik PT GAG Nikel dan beroperasi di Pulau GAG karena dianggap masih memenuhi kriteria analisa dampak lingkungan.